Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, al-ayah. Para santri dimanapun berada dan para alumni semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga keistiqomahan kita, dan senantiasa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita, kitab Ta'lim Muta'alim. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li ahlil ilmi alla yudilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma'in. Wa yanbaghi li ahlil ilmi, seharusnya bagi seorang ahli ilmu, ala yudillah, tidak boleh menghinakan. Jadi tidak boleh membuat penampilan yang mengarah kepada kehinaan. Ayyudillah, tidak boleh menjadikan hina nafsahu, dirinya. Bitom'i, dengan atau karena toma. Apa toma itu? Toma itu menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain, namanya toma, ya. Fi ghairi matma'in, pada bukan tempatnya yang harus kita inginkan. Atau toma, berharap diberi oleh orang lain, berharap diberi oleh orang lain, toma, pada bukan tempatnya, toma. Kalau kita berharap kepada Allah, roja namanya, berharap kepada manusia supaya dia memberi kepada dia, maka keinginan dia diberi oleh orang itu namanya toma. Dia berharap untuk dikasihani, diberilah, toma namanya. Toma itu kalau bukan pada tempatnya, itu nggak boleh, karena itu akan menjadikan hina dirinya. Dan kalau orang yang berilmu hina dirinya, maka terbawa hina ilmunya. Wa yataharraza, dan harus menjaga ahli ilmu ama tina perkara fihi, di dalam perkara tersebut, mudillatun atau mudallatul ilmi. Fihi, di dalam perkara tersebut, mudallatul ilmi wa ahlihi. Mudallatul ilmi wa ahlihi. Di dalam perkara tersebut adalah menjadikan ilmunya hina dan termasuk hina yang memiliki ilmunya. Jadi seorang yang berilmu tidak boleh membuat dia terhina gara-gara dia toma, bukan pada tempatnya dia toma. Sehingga seorang ahli ilmu harus menjaga dari segala apa yang menjadikan dia hina dan terbawa hina ilmunya. Jadi dia hina, ilmunya juga menjadi hina, karena sebagai orang ahli ilmu dan ilmu jadi satu. Orang ahli ilmu, dia dengan ilmu jadi satu. Hina dia pribadinya, sehingga terbawalah hina ilmunya. Padahal ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Al ilmu nurun, kata Rasulullah. Al ilmu nurun wa nurullahi wal ilmu nurullah wa nurullahi la yuhda
la yuhda ilal asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Nah, jadi cahaya Allah tidak akan diberikan oleh orang yang durhaka. Maka orang yang berilmu itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu standar yang dipilihnya oleh Allah, bukan dipilih oleh kita. Maka yang berilmu jangan sampai menjadikan dia terhina dan juga ilmunya terhina, sehingga dia ilmu jadi terbawa hina. Padahal ilmu itu adalah datang dari Allah, dan Allah memberikannya, itu pilihan Allah. Jadi orang yang diberi oleh ilmu oleh Allah itu udah pilihan Allah, bukan karena dipaksakan, bukan karena semata-mata kita berjuang habis-habisan, tapi Allah memberikan ilmu. Ya mungkin perjuangannya ya pasti ada sih, hanya ada yang berjuang habis-habisan tidak dapat ilmu, ada yang berjuang, nah berkah perjuangannya Allah berikan ilmu. Hanya yang jelas berarti manakala dia diberi ilmu juga, Allah memilihnya tidak sembarangan. Tadi itu wa nurullah la yuhda ilal asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa yakunu mutawadian, dan harus ada seorang ahli ilmu itu mutawadian, tawadu. Tawadu itu adalah memiliki tata krama. Tawadu itu memiliki tata krama. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu itu harus memiliki sifat tawadu. Handap asor, kata orang sana mah. Ramah tamah, artinya dia mempunyai akhlak yang baik ya. Yang tawadu itu yang santun. Orang yang santun itu harus dimiliki oleh orang yang berilmu atau ahli ilmu, itu mempunyai sifat tawadhu, sifat santun. Kenapa? Nah, karena santunnya dia adalah mencerminkan dia orang berilmu. Kalau tidak santun, walaupun dia berilmu, berarti ilmu yang dia miliki tidak manfaat dan tidak berkah. Buktinya tidak bisa menjadikan dirinya menjadi orang terhormat. Padahal ilmu sudah saya sampaikan, ilmu itu nurullah. Dan wa nurullah, nah, cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada sembarangan orang, pasti adalah pilihan Allah. Sementara orang disebut ahli ilmu tapi akhlaknya tidak tawadhu, berarti itu bohong sebetulnya. Dia bukan ahli ilmu, dia hanya disebut ahli ilmu tapi hakikatnya bukan ahli ilmu. Atau dia mengaku sebagai ahli ilmu, mungkin mengaku. Kalau orang ngaku kan bentuk dia sungguhan dia. Siapapun bisa mengaku. Jadi cirinya orang ahli ilmu itu, orang berilmu itu punya sifat tawadhu. Dia sifatnya tawadhu. Kalau tidak tawadhu, berarti sebetulnya dia pada dasarnya bukan ahli ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya yang datang dari Allah. Apalagi kalau kita lihat dalam kategori ilmu, dari lafadznya ada 3 hurufnya. Lafaz ilmu itu hurufnya ada 3. Ada ain, ada lam, ada mim. Ain itu iliyin, tinggi martabatnya karena mempunyai anugerah dari Allah itu. Yang kedua lam, layinun, tawadu, termasuk itu. Ain itu orangnya tidak arogan, orangnya santun. Dan bahasa ininya tawadhu, dalam Sundanya ya ramah lah begitu. Tawadhu ya. Mutawaddian, sopan santun, tawadhu, lembut. Makanya ada lamnya layinun. Layinun. Wa tawadhu baina takaburi wal mudillati. Nah, sedangkan yang disebut dengan takabur itu adalah baina takaburi wal madallati. Jadi antara takabur dan menghinakan diri. Apa namanya menghinakan diri itu? Ya merendahkan diri. Ada rendahkan diri nih. Nah, jadi menghinakan diri sendiri dia. Nggak boleh. Ya, ahli ilmu tidak boleh
pakai baju compang-camping, kemudian maaf ya, katanya orang berilmu, tapi kok malah pakai anting lagi. Wah, ini pakai kalung lagi. Ya kalau perempuan nggak apa-apa sih, laki nih. Katanya orang berilmu, pakai anting, pakai kalung. Nah, ini tidak mencerminkan sesuai dengan ilmunya. Maka berarti dia sebetulnya bukan ahli ilmu, hanya disebutnya aja atau mengaku ahli ilmu. Ada yang mengaku, ada yang disebutnya, pada sungguh tidak. Buktinya beberapa sifat ahli ilmu tidak ada pada dia. Nah, santri itu harus benar melekat dengan, kalau dia menjadi orang yang berilmu harus melekat sifat-sifat khasnya orang berilmu. Jadi layinun itu, mutawadiun itu. Itu maka gampang aja kalau ada, oh ini ahli ilmu tapi kenapa sih harak begini nih, arogan begini nih, sombong begini nih. Ini barangkali ilmunya tidak menjadikan nur dalam hatinya, sehingga dia tidak bisa, ilmu yang dia punyai tidak bisa menerangi hatinya, sehingga ilmu-ilmu dan amal justru tidak seiring, tidak sejalan dalam perilaku kehidupannya. Santri jangan sampai begitu, santri ini. Nanti kalau udah nanti berilmu, kalian harus semakin, maka kayak padi itu, semakin mengisi, dia semakin merunduk nih. Padi itu, coba padi itu. Pertama keluar, wah begini. Terus juga begini terus. Akhirnya sudah agak begini nih, mengisi dikit, udah ngisi. Semakin padat, sudah ngisi, akhirnya merunduk. Itu orang berilmu, itu ibarat padi. Semakin mengisi dia, semakin tawadhu dia. Maka karakter ilmu itu kalau lihat dari segi hurufnya adalah ilmu iliyin, lamnya layinun, kalau minyah mulkun, ya. Kalau ilmu bisa menguasai, ya, tentang kehidupan dia. Bagaimana caranya dia berperilaku, bagaimana dia caranya bersikap. Dia bisa mengendalikan semua itu. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu yang benar-benar bisa menjadikan nur fi qalbi, sebagai pelita dalam hidupnya. Makanya kalau orang yang berilmu, benar-benar berilmu dia, sehingga dalam hidupnya dia pasti apapun yang dia putuskan, dia tidak akan lepas dari nurnya ilmu. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dia akan senantiasa bersama dengan nurnya ilmu, sehingga keputusannya, tindakannya, perilakunya senantiasa disesuaikan dengan sikap-sikap yang terpuji. Kenapa? Karena bimbingan ilmu yang ada pada hatinya. Jadi antara takabur dan atau merendahkan diri, kita merendahkan diri nggak boleh, ya. Bagi orang ahli ilmu nggak boleh itu, sampai merendahkan diri. Maaf ya, kok ahli ilmu seperti gimana? Nggak boleh lah, kita menghormati ilmunya. Kemudian wal ifatu kazalika, wal ifatu adapun yang disebut dengan ifah itu ifah itu seseorang yang bisa menjaga dirinya dari perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah. Namanya ifah. Wal ifah kadalika, ya begitu juga yu'rafu dzalika fi kitabil akhlak. Itu pun juga sama, semuanya diketahui di kitab akhlak. Ansyada asy-syekh al-imam al-ajal al-ustad ruknul islam al-ma'ruf bi adibil muhtari syi'ron li nafsihi. Nah, ini ada sebuah kata mutiara, ya, siiran, ya, yang disampaikan oleh imam yang agung al-ustad sebagai guru besar, ya, ruknul Islam dengan istilah ruknul Islam al-ma'ruf yang terkenal bil adibi dengan ahli sastra al-muhtari yang sangat luar biasa. Si'ron li nafsihi, membuat si'ran untuk dirinya. Anak tawaddo'a min khisalil muttaqi. Inna tawaddo'a atau inna tawadu'a boleh. Min khisalil muttaqi wa bihi tukiyu ilal ma'ali yartaki. Para santri kiranya saya sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tadi syair yang sudah dibaca. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Waktulah yang sudah tidak memadai karena kita juga perlu ada aktivitas yang lain, dan mudah-mudahan yang sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.